Yo, perkenalkan, saya Volon Munggio. Saya mewakili dari pengurus pusat Kickboxing Indonesia. Video ini saya buat tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan apa aja yang berhubungan dengan Kickboxing Indonesia, terutama dalam 8 kategori ini. Sebelum kita masuk ke 8 kategori ini, saya akan menjelaskan bahwa di kickboxing ini mempunyai 2 arena dalam pertandingan. Yang pertama adalah arena tatami dan yang kedua adalah arena ring sport. Oke, sebelum itu di kickboxing sudah ada grading. Gradingnya ini ada 7 tingkat. Yang pertama adalah sabuk putih. Yang kedua adalah sabuk kuning. Yang ketiga adalah sabuk orange. Yang keempat adalah sabuk hijau. Yang kelima adalah sabuk biru. Yang keenam adalah sabuk coklat. Dan yang ketujuh adalah sabuk hitam dan 1. Kalau sabuk hitam polos itu berarti kickboxernya sebelum 17 tahun. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam kategori pertama. Oke. Ya, di dalam kategori kickboxing ini yang pertama itu di dalam tatami. Jadi bisa dibilang level putih, kuning, orange, hijau. Keempat sabuk ini akan bermain di dalam tatami. Jadi sangat jarang nanti keempat belt ini akan bisa bermain di dalam ring sport karena levelnya sedikit berbeda. Lanjut, kategori pertama di dalam tatami. Di tatami itu mempunyai 2 jenis permainan. Yang pertama adalah jurus, yang kedua adalah fighting, combat, ataupun bertarung. Kategori pertama untuk jurus yaitu dinamakan adalah creative form. Creative form, dan yang kedua adalah musical form. Persamaan creative form dan musical form adalah kickboxernya harus melakukan serangan-serangan yang baik, bagus, bahkan spektakuler. Tekniknya harus sempurna, dari pukulan bahkan tendangan, mempunyai ekspresi yang sangat bagus, mempunyai kombinasi yang sangat bagus, speed, power yang begitu fantastik. Nah, perbedaan untuk di musical form dan creative form ini, di creative form itu hanya menggunakan teknik saja, tidak ada akrobatiknya. Bahkan teknik tertinggi di dalam creative form itu adalah illusion kick, yang kedua adalah butterfly, yang ketiga adalah butterfly twist. Untuk jenis tendangan maksimal hanya melakukan tendangan 540 ataupun 540 tendangan. Nah, sedangkan di musical form diperbolehkan untuk kickboxernya melakukan serangan-serangan ataupun jenis gerakan akrobatik seperti backflip, side flip, flash kick, full twist, corkscrew, round of backflip, roundhouse backflip, ataupun jenis-jenis akrobatik lainnya atau gymnastic style itu diperbolehkan. Dalam creative form dan musical form itu sangat dilarang untuk melakukan gerakan-gerakan break dance ataupun menari. Itu sangat dilarang. Seperti waving, seperti ini itu sangat dilarang. Tidak boleh. Ini akan mendapatkan pengurangan nilai untuk para kickboxernya. Dan ukuran tatami untuk dalam creative form dan musical form itu adalah 10 kali 10. Durasinya adalah minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Dan untuk kostumnya diperbolehkan seperti ini dan seperti ini. Kostum ini yang diperbolehkan untuk bertanding dalam kejuaraan creative form dan musical form. Selain tangan kosong, dalam creative form dan musical form, ini juga ada kategori yang menggunakan senjata. Dalam senjata ini mempunyai ada beberapa jenis senjata. Yang pertama adalah bow ataupun toya. Yang kedua adalah katana. Yang ketiga adalah trisula. Keempat adalah double stick. Yang kelima adalah tonfa. Dan tidak boleh menggunakan senjata-senjata tajam. Ini khusus untuk performance saja. Selain kategori open hand ataupun tangan kosong, yang kedua adalah menggunakan senjata atau weapons. Dan yang ketiga ternyata ada kategori grup ataupun tim, minimal 2 orang sampai 5 orang. Jenisnya pun diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan, dan boleh menggunakan senjata ataupun tidak menggunakan senjata. Kalau di musical form untuk akrobatik ini dimaksimalkan untuk melakukan akrobatik itu adalah 5 kali saja. Tidak boleh lebih daripada 5 kali. Kalau lebih akan mendapatkan pengurangan nilai. Dan untuk dalam tim diperbolehkan sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah memberikan performance yang sangat menarik, gokil, dan tentunya keren. Itu dia penjelasan tentang creative form dan musical form. Sekarang kita akan masuk ke dalam kategori combat ataupun fighting. Di dalam tatami, fighting dalam level terbawah yaitu dinamakan adalah point fighting. Point fighting ini istilahnya adalah one stop, one point. One stop, one point.
pertarungan akan diberhentikan jika kedua fighter ini mendapatkan serangan poin yang sangat cepat, lalu diberhentikan oleh wasit, dan wasit akan memberikan nilai kepada sudut biru atau sudut merah yang mendapatkan nilainya. Dalam point fighting, kostumnya seperti ini. Serangannya adalah dari pinggang ke atas. Segala jenis pukulan itu diperbolehkan, dari menggunakan knuckle, menggunakan hammer fist, menggunakan back fist, bahkan menggunakan samping. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan bagian dalam tangan ataupun dalam sarung. Ini agak berbahaya. Di dalam kickboxing ini tidak boleh. Semua jenis pukulan itu nilainya 1 dari pinggang ke atas. Sasaran kepalanya adalah untuk bagian depan, bagian belakang, bagian samping, kanan kiri. Bahkan bagian belakang itu diperbolehkan, bahkan bagian atas pun diperbolehkan. Jadi khusus untuk di point fighting, segala target di dalam muka itu diperbolehkan. Ada pertanyaan, kenapa di bagian belakang diperbolehkan? Karena di dalam tatami, tujuannya adalah bukan untuk meng-KO-kan lawan. Dan powernya tidak boleh lebih daripada 80%. Tatami sangat berbeda dengan ring sport. Nah, di dalam point fighting ini, serangannya untuk menggunakan bagian kepala itu nilainya 1 dari badan, bahkan kepala. Sasarannya seperti tadi. Hampir semua diperbolehkan. Dan untuk tendangan, jenis tendangan di dalam point fighting ini, itu serangannya adalah dari pinggang ke atas. Khususnya untuk di bagian karat celana itu adalah tidak mendapatkan poin. Jadi harus menggunakan badan, bagian pusar sampai ke kepala. Untuk bagian badan serangannya adalah 1, untuk ke kepala serangannya nilainya 2, untuk ke badan, keserangan badan sambil melompat, untuk tendangan itu nilainya 2. Untuk tendangan ke arah kepala sambil melompat itu nilainya 3. Jadi di dalam tatami, khususnya di point fighting juga, itu untuk mendapatkan nilai itu sangat mudah. Khususnya untuk menggunakan jenis tendangan. Makanya dalam kickboxing, kickboxer diwajibkan harus menguasai berbagai macam jenis tendangan. Selain tendangan ke atas, dalam point fighting itu boleh kickboxernya melakukan sweeping. Sweepingnya adalah tendangan sapuan khusus di bagian punggung kaki. Dan sasarannya adalah mata kaki. Tidak boleh sasarannya ke arah betis, apalagi ke arah dengkul. Itu sangat dilarang. Jika mendapatkan poin, syaratnya adalah lawannya harus dalam keadaan terjatuh ataupun berada di posisi 3 poin berada di matras. Setelah kategori pertama, yaitu point fighting, kita akan masuk ke kategori kedua, yaitu light contact. Dalam light contact ini serangannya agak berbeda dengan point fighting. Boleh melakukan serangan bertubi-tubi. Dan ingat, untuk kickboxer dalam tatami, powernya hanya diperbolehkan sampai 80% saja. Tidak boleh lebih daripada 80% ataupun meng-KO-kan lawan. Ini dilarang dalam tatami. Dan seragamnya seperti ini, menggunakan kaos dan celana panjang. Kalau menggunakan celana panjang, berarti sasarannya adalah pinggang ke atas. Tidak boleh menyerang bagian paha, apalagi dengkul, apalagi betis. Untuk sweeping itu diperbolehkan. Sama persis dengan sweeping dalam point fighting. Dan ingat, saat sweeping tangannya tidak boleh membantu untuk menjatuhkan lawan. Sweeping hanya menggunakan kaki. Tidak boleh ada bantuan anggota tubuh lainnya. Untuk poin, yang berbeda untuk pukulan itu hanya di point fighting dalam light contact, dan setelah itu serangan pukulan hanya pure menggunakan serangan boxing saja, yaitu jab, straight, hook, uppercut. Tidak boleh menggunakan back fist, tidak boleh menggunakan hammer. Jadi hanya menggunakan serangan lurus, serangan hook, dan serangan uppercut. Untuk jenis tendangannya diperbolehkan tendangan apa saja, asal tidak menggunakan bagian tumit. Jadi menggunakan bagian ujung kaki dan punggung kaki. Sasarannya adalah badan dan kepala. Khusus kepala tidak boleh menyerang bagian belakang dan bagian atas. Jadi yang menjadi sasaran adalah bagian muka yang terlihat. Untuk penilaiannya sama. Untuk pukulan nilainya 1, dan untuk tendangan, segala jenis tendangan ke arah badan itu nilainya 1, ke arah muka itu nilainya 2, ke arah badan sambil melompat nilainya 2, ke arah kepala sambil melompat itu nilainya 3. Lawan jika keluar daripada arena akan mendapatkan pengurangan nilai, yaitu -1. Dan dalam total pertandingan, kalau melakukan
keluar dari arena tanpa ada serangan, yaitu voluntary exit. Saat keluar yang keempat, maka kickboxernya akan didiskualifikasi. Jadi tidak boleh sampai melakukan keluar serangan dengan sendiri. Penjelasannya akan kita bikin spesial sendiri. Dan untuk luas tatami di dalam light contact itu adalah 7x7. Berbeda dengan musical form dan creative form. Kalau musical form dan creative form itu 10x10. Kalau point fighting, light contact, dan kick light itu adalah 7x7. Itu dia penjelasan tentang light contact. Sekarang kita akan masuk ke dalam kick light. Kick light ini adalah kategori bisa dibilang level tertinggi dalam tatami. Seragamnya seperti ini. Hanya menggunakan singlet dan celana pendek. Dan ingat, di dalam tatami, shin guard-nya sedikit berbeda. Dalam point fighting, kick light, dan light contact itu shin guard-nya menggunakan sepatu. Jadi menggunakan shin guard dan sepatunya khusus di dalam tatami, shin guard-nya seperti ini. Dalam kick light itu diperbolehkan untuk menyerang bagian paha saja. Jadi tidak boleh menyerang bagian lutut, apalagi betis. Untuk penilaiannya sama seperti light contact dan kick light. Segala jenis pukulan nilainya 1, segala jenis tendangan itu ke badan nilainya 1, ke kepala nilainya 2, ke badan sambil melompat nilainya 2, ke arah kepala sambil melompat itu nilainya 3. Dan akan ada pengurangan nilai yaitu exit. Kalau lebih daripada 3 kali selama total pertandingan, maka kickboxernya akan didiskualifikasi. Jadi jangan sampai melakukan keluar dari arena tanpa ada serangan, yaitu dinamakan voluntary exit. Lebih daripada 3 kali akan mendapatkan pengurangan nilai. Oke, itu dia 5 kategori dalam tatami. 2 kategori jurus ataupun form, dan 3 kategori combat sport ataupun bertarung. Sekarang kita akan masuk ke kategori berikutnya, yaitu dalam ring sport. Sekarang kita masuk ke kategori yang ke-6 ataupun kategori pertama di dalam ring sport. Kategori ke-6 dalam ring sport itu namanya full contact. Full contact seragamnya seperti ini, menggunakan celana panjang, dan di dalam ring semua kategori itu tidak menggunakan baju, yaitu topless. Dan di dalam full contact itu masih menggunakan shin guard dan sepatu. Nah, di dalam ring sport itu semua nilai, semua serangan adalah 1. Untuk jenis pukulan adalah 1, dan semua jenis pukulan itu tetap nilainya 1. Jadi sedikit berbeda antara penilaian ring sport dan tatami. Dan di ring sport ini diperbolehkan melakukan serangan lebih daripada 80%. Jadi boleh full power, speed, dan power yang begitu dahsyat di dalam ring sport itu diperbolehkan. Ada sedikit unik yang berbeda dengan kategori di dalam full contact ini. Kickboxer diwajibkan setiap 1 ronde melakukan serangan tendangan minimal 6 kali serangan. Kalau tidak melakukan 6 kali serangan di dalam tiap rondenya. Kalau dalam 1 ronde tidak melakukan serangan tendangan kurang dari 6, maka kickboxer akan mendapatkan pengurangan nilai. Oke, kategori berikutnya adalah low kick. Low kick seragamnya seperti ini. Dan untuk shin guard-nya sudah mulai berbeda dengan full contact dan shin guard tatami. Jadi low kick dan tidak menggunakan baju. Untuk sasarannya sama persis seperti kick light. Serangan pukulan, jab straight, hook, uppercut, dan untuk tendangan diperbolehkan menyerang di bagian paha, khusus untuk paha. Jadi tidak boleh melakukan serangan low kick ke arah bagian lutut ataupun betis. Istilah low kick itu hanya sebagai istilah dalam kategori. Jadi bukan arti dalam kategori low kick ini kickboxernya hanya menyerang bagian paha saja, low kick saja, itu tidak. Tapi itu hanya sebagai istilah untuk membandingkan antara berbagai macam kategori. Dikarenakan kickboxer mempunyai berbagai macam nama kategorinya dengan rumus ataupun aturan yang berbeda setiap kategorinya. Makanya kenapa WAKO menciptakan istilah low kick. Low kick itu diperbolehkan menggunakan di bagian serangan khusus untuk paha saja. Dan diperbolehkan menyerang di bagian pinggang, bagian badan, bahkan kepala. Sekali lagi, nilainya untuk tendangan di dalam ring sport itu nilainya 1. Ada perbedaan pukulan dalam ring sport dan tatami. Kalau di dalam tatami itu tidak boleh melakukan serangan Superman punch, tapi kalau di dalam ring sport
itu semua kategori diperbolehkan melakukan serangan Superman Punch. Diperbolehkan. Serangan Superman Punch diperbolehkan. Oke? Sekarang kita langsung masuk ke dalam kategori berikutnya. Dalam piramid, dalam kategori ini sedikit berbeda. Bisa dilihat level yang paling bawah itu adalah point fighting. Yang kedua adalah light contact. Berikutnya adalah kick light. Berikutnya adalah full contact. Setelah itu adalah low kick. Dan level tertinggi itu namanya adalah K1. Sekarang kita akan masuk ke dalam kategori K1. K1 ini sangat berbeda dengan beberapa jenis kategori lainnya. Bahkan sangat berbeda antara K1 dan point fighting. Perbedaannya sangat jauh antara bumi dan langit. Sekarang kita akan masuk ke dalam K1. K1 ini semua jenis pukulan itu diperbolehkan kecuali hammer fist. Bagian back fist itu diperbolehkan, bagian Superman punch itu diperbolehkan, spinning back fist itu diperbolehkan, tambah dengan sengaja melakukan serangan siku itu tidak boleh ya. Karena wasit pasti akan tahu itu akan disengaja apa tidak. Dan yang berbeda lagi adalah serangan tendangan. Kalau kick light, low kick itu tidak boleh menendang ataupun menyerang bagian lutut dan betis. Tapi kalau K1 itu diperbolehkan menyerang bagian lutut dan betis. Jadi pinggang ke bawah sampai ke mata kaki itu diperbolehkan melakukan serangan tendangan. Teman-teman ingat, dalam kick light, dalam low kick, dalam K1, serangan ke pinggang hanya boleh melakukan satu jenis tendangan, yaitu low kick saja menggunakan bagian punggung kaki. Jadi tidak boleh ada namanya side kick ke arah kaki, ke arah paha, front kick ataupun push kick ke dalam paha ataupun betis. Dalam kickboxing dilarang. Nah teman-teman, sedikit informasi saja dalam kickboxing. Kickboxer tidak boleh melakukan serangan tendangan dan tujuannya akhirnya menjatuhkan diri dengan sengaja. Ataupun semua jenis tendangan, saat tendangan masuk ataupun tidak masuk, lalu kickboxernya jatuh, itu akan mendapatkan teguran oleh wasit. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa melakukan serangan lalu jatuh, serangan jatuh itu kalau bisa dalam kickboxing itu jangan dilakukan. Serangan itu akan mengakibatkan pengurangan nilai, bahkan merugikan para atlet dalam setiap pertandingan. Kickboxer setiap melakukan serangan, balancing itu nomor 1. Jadi harus perfect, tidak boleh goyang sedikit. Ya, dalam K1 selain pukulan dan tendangan, kickboxer boleh menyerang dengan menggunakan lutut ke arah perut dan ke arah kepala. Khususnya untuk ke arah kepala ataupun perut boleh melakukan clinch lalu menyerang ke arah kepala dengan catatan 1 kali clinch. Tapi kalau tanpa menggunakan clinch, serangannya dengan lutut ke arah kepala dan ke perut, bahkan ke paha berulang-ulang, itu tidak dipermasalahkan. Jadi boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah saat menyerang bagian kepala badan dengan clinch, menyerang berulang-ulang, itu akan mendapatkan pengurangan nilai. Oke, sebagai tambahan saja, untuk semua jenis serangan dalam kickboxing, point fighting sampai K1, yang dilarang adalah menangkap bagian kaki, menjepit tangan, memeluk dengan erat, itu tidak diperbolehkan. Apalagi membanting, mendorong, menarik. Bahkan menarik biasanya untuk para bela diri lain, setelah dia menarik lalu menekan ke arah bagian bawah, itu dalam kickboxing dilarang. Khususnya untuk kickboxer juga jangan melakukan ducking terlalu rendah. Ini akan mengakibatkan kerugian untuk fighternya, bahkan ada pengurangan nilai. Waktu membuat aturan itu, kenapa dilarang untuk melakukan ducking terlalu rendah, akan kita bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, itu dia sekilas pembahasan ataupun penjelasan di antara point fighting sampai ke K1, bahkan creative form dan musical form. Terima kasih teman-teman. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sebarkan video ini kepada teman-teman, khususnya para kickboxer yang ingin bergabung dalam Kickboxing Indonesia, yaitu PPKBI, Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia. Jika kalian menjadi seorang kickboxer yang sejati ataupun the true kickboxer, sebaiknya pahami betul aturan-aturan di setiap kategorinya. Kalau perlu, semua kategori dalam kickboxing harus dikuasai dan dipahami. Dan ingat, jangan lupa daftarkan diri kalian untuk mengikuti sebagai member PPKBI
dalam camp yang resmi, khususnya Pengprov, bahkan cabang-cabang di daerah kalian masing-masing. Oke, jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, semoga saya akan bisa jawab satu-satu. Terima kasih banyak, peace out, kickboxing keren.